Kabupaten Bantul tidak hanya menyimpan potensi wisata dan kuliner yang terkenal, namun juga menyimpan tempat-tempat bersejarah yang berpengaruh pada perkembangan kerajaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Salah satunya adalah kawasan Cagar Budaya Kerto Pleret yang terletak di Kelurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada abad ke-17, kawasan ini menjadi bukti kejayaan kerajaan Mataram Islam di bawah kekuasaan Sultan Agung Hanyokrokusumo dan juga menjadi saksi pemberontakan Trunojoyo terhadap Mataram Islam tahun 1677. Halo Sobat Sejarawan Muda Indonesia, perkenalkan nama saya Muhammad Febriansyah dari SMA Negeri 1 Bambang Lipuro yang menjadi salah satu finalis Duta Sejarawan Muda Indonesia tahun 2024. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk belajar tentang kawasan Cagar Budaya Kerto Pleret yang ada di Kabupaten Bantul. Perjalanan pertama dalam belajar sejarah kawasan Cagar Budaya Kerto Pleret yang ada di Kabupaten Bantul adalah Situs Kerto. Situs Kerto diyakini sebagai salah satu peninggalan keraton era Mataram Islam, yaitu di bawah pimpinan Sultan Agung, dengan dibuktikan adanya dua buah umpak peninggalan umpak Keraton Kerto yang terbuat dari batu andesit. Umpak ini berukuran panjang 85 cm dengan lebar 85 cm dan dengan tinggi 65 cm. Dan di tempat ini juga terdapat struktur tanah yang diduga sebagai Siti Hinggil Keraton Kerto. Situs Kerto berada di Dusun Kerto, Desa Pleret, Kecamatan Pleret. Di situs ini ditemukan dua umpak batu andesit yang diduga sebagai umpak Keraton Kerto. Selain itu, terdapat struktur gundukan tanah yang masyarakat sekitar menyebutnya sebagai lemah duwur. Hasil ekskavasi Dinas Kebudayaan DIY tahun 2007, sektor Lemah Duwur disimpulkan sebagai lokasi Siti Hinggil Keraton Kerto karena temuan permukaan berupa umpak batu andesit dan temuan hasil penggalian berupa struktur-struktur fragmentaris dari bata yang mengindikasikan bentuk talut, anak tangga, gapura, dan pagar cepuri. Sejarah mencatat bahwa ibu kota Mataram Islam dialihkan dari Kota Gede ke Kerto, kemudian ke Pleret. Pada masa kekuasaan Sultan Agung Hanyokrokusumo, ibu kota dipindahkan dari Kota Gede ke Kerto pada tahun 1618. Keraton Kerto berjarak 5-6 km ke selatan dan dibangun secara bertahap dengan pembangunan Proboyekso serta Siti Hinggil dan dibuatnya bendungan di Sungai Opak serta Segaran di Pleret. Namun masa pemerintahan Kerto tidak berlangsung lama. Setelah wafatnya Sultan Agung, penerusnya Sunan Amangkurat I memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Pleret. Dengan demikian, Keraton Kerto berfungsi hanya sekitar 29 tahun dan mulai ditinggalkan tahun 1647. 20 tahun kemudian tercatat bahwa bangunan Proboyekso terbakar dan riwayat Keraton Kerto sudah tidak diketahui lagi bagaimana kerusakannya dan keruntuhannya. Perpindahan ibu kota dari Kerto ke Pleret karena Sunan Amangkurat I tidak mau tinggal di Keraton Kerto. Lantas memerintahkan rakyatnya mencetak batu bata untuk membuat keraton baru di Pleret. Sebelah timur Kerto berjarak 500 meter. Sunan menempati keraton baru tahun 1647 dan berhasil membangun Pleret sebagai pusat pemerintahan selama kurang lebih 30 tahun. Saat ini saya berada di Dusun Pleret yang terletak di Keraton Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Dalam museum ini terdapat banyak sekali benda-benda bersejarah yang ditemukan di Bantul dan disimpan di dalam museum ini. Termasuk dalam museum ini terdapat satu buah situs tua yaitu Sumur Pemenik yang menjadi salah satu peninggalan Keraton Pleret. Sumurnya itu berdiameter 80 cm dengan kedalaman 2,5 meter. Dalam sumur ini terdapat satu contoh yaitu lingkaran sumur yang terbuat dari terakota. Selain itu, para penggerakan pembangunan berada dalam area bernilai sekitar Pleret. Museum Pleret merupakan museum yang menyimpan benda-benda bersejarah dari zaman prasejarah sampai kolonial yang ada di Kabupaten Bantul. Terdapat dua ruangan dalam museum ini, ruangan timur untuk benda-benda peninggalan prasejarah dan Hindu-Buddha, dan ruangan barat untuk benda-benda peninggalan Mataram Islam dan kolonial Belanda. Selain museum, ekskavasi arkeologis di area yang diduga Keraton Pleret berhasil menemukan struktur bangunan-bangunan. Di antaranya, situs Kedatan 1 diperkirakan sebagai fondasi bangunan dan jika diinterpretasikan strukturnya diduga sebagai bangsal Sri Manganti. Situs Kedatan 2
merupakan susunan batu bata yang dulunya diperkirakan berhubungan dengan saluran air Keraton Pleret. Situs Kedaton 3 merupakan situs benteng sisi timur dengan terdapat sisa fondasi dengan ketebalan 2,8 meter dengan orientasi dari arah utara menyimpang 10 derajat. Menurut catatan Belanda, tinggi benteng 5-6 meter. Situs Kedaton 4 diperkirakan struktur benteng sisi barat dan penemuan saluran air kuno yang ada di situs Kedaton 4 ini. Situs terakhir dalam perjalanan cagar budaya Kerto Pleret adalah situs Masjid Kauman Pleret yang terletak di Dusun Kauman, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Dalam situs ini terdapat beberapa umpak-umpak batu yang menunjang masjid. Selain itu, juga terdapat bangunan Masjid Kauman Pleret didirikan pada tahun 1649 Masehi. Tinggalan bangunan masjid saat ini terdiri atas sisa-sisa komponen berupa 23 buah umpak batu andesit dalam kondisi in situ dan balok batu andesit yang diperkirakan sebagai ambang pintu sisi utara, serta bagian tembok masjid sisi utara dan sisi barat berikut dengan bagian ruang mihrab. Dalam sejarah, tercatat Cornelis Anthony Lons, seorang pedagang Belanda, memberikan bukti penting tentang keberadaan Masjid Kauman Pleret pada tahun 1733. Dalam perjalanannya ke Pleret, Lons menggambarkan bangunan suci megah berukuran besar berbentuk segi empat memiliki tiang yang tinggi terbuat dari kayu jati, namun telah menampakkan kerusakan. Deskripsi ini menjadi bukti awal mengenai keberadaan masjid tersebut yang telah ditinggalkan sejak akhir abad ke-17 akibat pemberontakan Trunojoyo. Namun masjid tidak ikut jadi sasaran penyerangan. Baik sobat sejarah, demikianlah perjalanan belajar sejarah tentang cagar budaya Kerto Pleret yang ada di Kabupaten Bantul. Menarik bukan? Nah, kita sebagai generasi muda yang kelak akan memimpin bangsa, kita wajib menjaga situs cagar budaya yang ada di sekitar kita. Dan itu kita juga perlu melestarikan situs cagar budaya di sekitar kita. Karena apa? Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Oleh karena itu, kalau bukan kita, siapa lagi? Salam budaya, lestari budaya.